Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Friska Geografi, channel yang membahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan disiplin ilmu geografi. Kali ini kita akan membahas persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia untuk mata pelajaran geografi di kelas 11. Tapi kita akan fokuskan kepada persebaran faunanya saja, ya. Jadi di Indonesia untuk persebaran fauna itu dibedakan menjadi 3 wilayah ya, atau 3 zona. Yang pertama adalah fauna Indonesia di bagian barat, kemudian Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur ya. Kita bagi dua dulu ya, menggunakan garis Wallace ya untuk fauna Indonesia barat dan fauna Indonesia timur ya. Jadi garis Wallace itu garis khayal yang membentang ya untuk membedakan zona atau wilayah pembagian fauna yang ada di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Nah, untuk fauna yang ada di Indonesia bagian barat itu meliputi wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, dan Pulau Bali ya. Dan ini disebut juga dengan fauna asiatis. Kenapa? Karena fauna yang ada di Indonesia bagian barat itu hampir sama dengan fauna yang ada di benua Asia ya. Jadi fauna yang ada di Indonesia bagian barat itu disebut dengan fauna asiatis. Nah, kemudian untuk yang bagian timur ya, itu dibedakan lagi menjadi 2 bagian menggunakan garis Weber ya, garis khayal yang membagi zona fauna di Indonesia khusus untuk wilayah timur ya, dibagi lagi menjadi 2 bagian. Ada bagian tengah atau peralihan dan ada bagian timur ya. Nah, untuk yang peralihan ini faunanya ada yang mirip ya atau sama dengan yang ada di asiatis, dan sebagian juga ada yang kesamaan dengan yang Australis, yang Indonesia bagian timur ya. Nah, untuk yang bagian timur ini ya itu disebut dengan persebaran fauna Australis, karena fauna yang ada di wilayah bagian timur ini sama dengan fauna yang ada di benua Australia. Makanya disebut dengan fauna Australis. Nah, untuk Indonesia bagian barat ya, wilayahnya Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Kalimantan. Itu binatang-binatangnya ya yang ada di wilayah Indonesia bagian barat seperti gajah ya. Kemudian yang kedua ini adalah badak ya, kemudian ada tapir, ada berbagai jenis macam kera ya, ada juga orang utan, dan ada harimau ya. Nah, ini adalah binatang-binatang yang ada di Indonesia bagian barat ya, atau fauna asiatis. Nah, di sini kita mendapatkan hal yang sangat menyedihkan ya, di mana hutan yang ada di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan itu banyak terkena alih fungsi lahan ya. Misalnya dengan membuka perkebunan sawit ya, dengan cara dibakar atau pembalakan hutan, diambil kayunya ya, otomatis rumah dari hewan-hewan ini akan menjadi terusir ya. Kita juga masih ingat berita yang sangat menyedihkan, yaitu orang utan ya yang di dalam tubuhnya itu bersarang lebih dari 20 peluru senapan angin ya. Nah, itu karena manusia ya menganggap orang utan itu sebagai hama yang merusak perkebunan milik warga. Tetapi sebetulnya kalau kita runut ya jauh sebelum binatang-binatang ini masuk ke perkebunan ya, itu kita dulu ya manusia yang membuka rumah mereka ya, mengalihfungsikan rumah mereka menjadi perkebunan ya, otomatis
binatang itu nggak salah, kita yang salah ya. Makanya kita sedih sekali kalau misalnya binatang-binatang ini sampai punah ya. Nah, untuk generasi ke depan kita juga harus bisa melihat atau kenal ya, atau bisa melihat secara langsung binatang-binatang yang ada di Pulau Sumatera, Jawa ya, Bali dan Pulau Kalimantan. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga kelestarian ya, lingkungan hidup. Kita harus berbagi ruang ya, kehidupan kita dengan kehidupan hewan dan tumbuhan. Kita harus berbagi ruang karena pada dasarnya manusia itu sangat membutuhkan peran ya, sangat membutuhkan manfaat yang dihasilkan dari hewan dan tumbuhan ya. Makanya kita harus jaga, kita harus lestarikan. Kemudian yang kedua itu adalah zona peralihan ya. Itu meliputi Pulau Sulawesi ya, kemudian Pulau Nusa Tenggara. Nah, binatang-binatang yang ada di sini itu seperti babi rusa ya, kemudian monyet hitam ya, ada kuskus dan juga ada anoa. Nah, anoa ini binatang yang seperti kerbau ya, kerbau tapi lebih kecil. Nah, ini adalah anoa ya. Nah, ini persebarannya banyak di Pulau Sulawesi. Nah, kita ini binatang semua ini harus kita lindungi ya, kita sayangi, dan mereka termasuk makhluk hidup ya. Namanya makhluk hidup pasti punya hak dia untuk hidup, untuk mendapatkan ruang yang layak untuk mereka menjalani kehidupannya ya, mendapatkan makanan dari alam, buah-buahan ya, rumah untuk mereka tinggal ya. Nah, itu kita harus berbagi ruang. Kalau misalnya kita terlalu tamak atau serakah, maka sudah dipastikan ini nanti hewan-hewan ini akan punah ya. Dan itu yang tidak kita harapkan. Kemudian untuk yang ketiga itu Indonesia bagian timur ya. Dikenal juga dengan fauna australis karena fauna yang ada di Indonesia bagian timur itu seperti fauna yang ada di benua Australia ya. Nah, untuk Indonesia bagian timur ini sangat banyak sekali burung-burung yang cantik ya. Nah, seperti yang sangat terkenal ini dari Pulau Papua ya, yaitu burung cendrawasih ya. Nah, kemudian ada burung kasuari. Nah, ada juga ini kanguru ya. Binatang marsupilam yang dikenal mempunyai kantung ya, atau binatang berkantung, ini kanguru. Kemudian ini ada burung burung nuri ya. Jadi untuk di Indonesia bagian timur itu banyak sekali jenis burung-burung yang sangat indah ya, dan binatang-binatangnya lebih mirip dengan binatang yang ada di benua Australia. Nah, kemudian untuk persebaran fauna yang ada di dunia ya, itu dibedakan menjadi 6 zona ya. Yang pertama itu adalah zona Paleartik. Ini wilayahnya meliputi wilayah benua Eropa, kemudian Rusia ya, Cina. Nah, ini wilayahnya Paleartik. Kemudian ada Neartik, ini benua Amerika bagian utara. Kemudian Neotropik ya, benua Amerika ya bagian selatan dan Amerika Tengah. Kemudian untuk Australia Australis itu meliputi benua Australia dan juga Selandia Baru. Kemudian untuk Oriental itu adalah wilayah Asia ya, khususnya Asia Tenggara ya. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah Ethiopian. Ethiopian ini adalah fauna yang ada di benua Afrika. Nah, untuk fauna yang hidup di wilayah Paleartik ya, Paleartik itu masuknya kepada lintang atas ya, dekat dengan kutub utara, maka binatang-binatang yang hidup di sini rata-rata memiliki bulu yang tebal ya. Nah, ini seperti ada beruang kutub ya, rusa kutub, dan panda di Cina ya. Nah, ini binatang-binatang ini termasuk ke dalam fauna Paleartik. Nah, kemudian ada fauna Neartik ya. Fauna Neartik itu wilayahnya
benua Amerika bagian utara ya, sampai kepada Greenland. Nah, ini hewan-hewannya ada kalkun ya, ada bison ya. Nah, kemudian ini yang besar ini apa namanya? Bapak lupa ya. Nah, kemudian lanjut untuk wilayah neotropik ya. Neotropik itu adalah wilayah fauna Amerika, benua Amerika bagian selatan ya. Nah, ini hewannya ada ikan piranha ya. Kemudian ada belut listrik ya. Dan juga ada hewan yang seperti unta ini ya. Ini hewan neotropik. Nah, kemudian wilayah Australis itu meliputi benua Australia dan Selandia Baru ya. Yang pertama ada apa ini namanya koala ya. Kemudian burung kiwi ya. Kemudian ada kanguru ya. Nah, kemudian untuk oriental itu ya tadi sama seperti dengan yang ada di Indonesia bagian barat ya, ada gajah, badak, tapir, orangutan, dan harimau. Kemudian untuk yang di Ethiopia ya, Ethiopia itu meliputi benua Afrika ya. Benua Afrika itu ada gorila ya, kemudian apa namanya zebra ya, dan juga jerapah ya. Nah, itu persebaran fauna yang ada di Indonesia dan di dunia ya. Jadi geografi itu menekankan kepada persebarannya ya, artinya melihat lokasi jenis binatang dan lokasinya yang ada di belahan bumi ya, baik di Indonesia maupun di dunia ya. Jadi menekankannya hanya kepada persebarannya ya, itu ciri khas dari ilmu geografi ya. Nah, terima kasih ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.